Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dan sahabat-sahabat yang saya cintai, saya melanjutkan lagi materi atau yang saya sampaikan kemarin itu terkait dengan jangan mudah menyerah, syukuri apa yang ada. Jadi gini teman-teman, kita itu jangan melihat atau hidup kita itu menjadi sempit karena kita melihat kehidupan orang lain, atau kita melihat kehidupan orang lain itu sangat luas sekali sehingga membuat hidup kita itu menjadi sempit. Nah, itu jangan pernah melakukan itu seperti itu. Sehingga gini, kita melihat orang kaya seumpamanya kan, justru kemudian kita melihat diri kita itu kita menjadi orang yang miskin. Jangan pernah seperti itu. Atau kita melihat diri kita ini menjadi orang yang kaya sehingga kita itu melihat orang lain itu sangat miskin. Itu juga tidak boleh. Kalau kita membanding-bandingkan itu semuanya, tentunya pasti ada rasa gelisah di dalam diri kita. Jadi saya kira terlalu lama mungkin kita terpesona dengan kehidupan orang lain, justru menenggelamkan diri dalam kesedihan. Itu juga menjadi problem. Nah, kita semuanya, kita menjadi orang miskin, justru itu yang membuat kita sangat sedih, sangat boleh dikatakan kita bisa merasa minder dengan orang lain. Begitu pula dengan kehidupan kita sangat luas, kita menjadi orang kaya justru sangat merendahkan orang lain. Nah, itu saya kira jangan pernah melakukan itu semuanya. Jadi tidak minder dengan kekurangan yang ada, tidak menyesal sesuatu yang telah tiada, tidak sakit hati dengan sesuatu yang tidak ada. Jadi saya kira ini yang perlu kita tanamkan di dalam diri kita. Karena gini, biasanya di kehidupan di masyarakat kita itu, ketika kita melihat tetangga kita kan, mereka membeli mobil atau membeli motor seumpamanya, kemudian juga setelah itu membeli mobil atau membuat rumah mewah, kan? Kadang-kala kita itu merasa iri dengan orang itu kok sedikit. Dan justru itu juga akan membuat kita menjadi kufur nikmat. Kan? Sedikit melihat kehidupan orang lain, enggak usah. Sehingga kita itu bisa terhipnotis dengan apa yang orang punya itu, sehingga kita memaksakan diri untuk bisa bersaing dengan mereka. Iya enggak sih? Iya kan? Biasanya kan akan terjadi seperti itu. Justru ini saya kira tidak diperbolehkan di dalam, saya kira dalam syariat Islam atau di dalam ajaran agama kita saya kira itu tidak diperbolehkan, atau iri dengan kekayaan orang lain itu tidak diperbolehkan. Jadi kembali lagi pada awal yang saya sampaikan itu, jangan kita membuat diri kita itu menjadi sempit karena kita melihat kehidupan orang lain yang sangat luas. Justru kita itu bisa melihat orang lain seperti itu, kita bisa jadikan motivasi untuk kita bisa bekerja keras lagi, berusaha semaksimal mungkin lagi. Kita jangan mudah menyerah sehingga kita bisa memposisikan diri apa yang kita butuhkan jangan kita bisa bersaing sama mereka, jangan dijadikan seperti itu, tapi kita bisa menjadikan itu motivasi sehingga kita bisa menjadi lebih baik, kan? Saya kira itu yang harus kita lakukan. Jadi mensyukuri apa yang ada. Kalau seandainya belum kita bisa menyaingi tetangga kita yang mempunyai kekayaan, saya kira kita bisa mengintrospeksi diri, apa sih kekurangan kita, apa sih yang dilakukan oleh orang lain itu. Mungkin mereka bisa bekerja keras, kan, dengan maksimal sehingga mereka apa yang mereka inginkan itu bisa miliki seperti itu. Sama dengan halnya kita. Saya kira kita ini sama dengan mereka, tinggal mungkin yang menjadi perbedaan itu kemaksimalan kita untuk berusaha untuk meraih sesuatu itu, kan. Makanya di awal sebelumnya itu jangan pernah kita menyerah untuk mau melakukan sesuatu yang akan kita peroleh, tetapi kita juga harus batasi apa yang kita peroleh itu, apa yang kita inginkan itu sesuai dengan kebutuhan kita juga. Jangan sampai kita itu bisa kufur nikmat, kan? Kita itu menginginkan sesuatu
tetapi itu tidak terlalu penting untuk kebutuhan kita. Iya enggak? Seperti itu. Mungkin orang lain itu membutuhkan motor atau mobil karena mereka sangat butuhkan untuk mobilitas mereka kemana-mana. Nah itu karena mereka lebih luas kinerja mereka, ya kan, sehingga perlu mereka menggunakan mobil karena mungkin perjalanan jauh, karena dengan usaha-usaha mereka seperti itu. Saya kira itu ya, jangan pernah kita itu merasa kehidupan kita menjadi sempit karena kita melihat keluasan hidup orang lain, tetapi bagaimana kita bisa melihat itu semuanya untuk menjadikan kita bisa bekerja keras lagi. Jangan pernah mudah menyerah untuk melakukan sesuatu. Pada intinya adalah syukuri apa yang Allah berikan kepada kita, dan kita bisa menjadikan itu semuanya sebagai motivasi karena untuk lebih bersyukur lagi. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fissabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.